Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa barik wasallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin, azani azakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini sambil menanti datangnya Isa, yang semoga kita termasuk orang yang diberi naungan Allah Subhanahu wa taala pada masa tidak ada naungan. Sebab orang yang menanti dari maghrib ke isya itu termasuk bagian dari orang-orang yang ribat di jalan Allah. Hatinya selalu terikat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka akan mendapat naungan Allah saat tidak ada naungan lagi. Berbahagialah, semoga kita juga mendapat doa malaikat. Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu didoakan malaikat agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan hadir majelis ilmu, ulama kita katakan lebih utama daripada solat sunat 60 rakaat. Itu tidak berarti sudah itu tak solat sunat lagi, sebab sudah duduk di majelis ilmu. Alasan kenapa? Baru taklim tadi. Tak solat sunat? Tidak begitu. Kita dapat pahala yang banyak. Rasulullah katakan ini juga termasuk jihad fisabilillah. Jadi jangan diartikan jihad dalam konteks yang inti liqitali kalimatullahiyal ulya, menegakkan kalimat Allah. Benar itu. Tapi bagian yang lain dari jihad, man salaka tariqan yaltamihu bi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa keluar rumah memahami agamanya, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk memahami agamanya, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Alhamdulillah, malam ini malam Ahad. Sebab kalau malam Ahad biasanya taklim, kalau malam Minggu kita acara pesta. Itu agak beda-beda. Kalau malam Minggu pesta, hari Minggu olahraga, hari Ahad kita taklim. Ya, itu perbedaan. Baik, malam ini kita ambil sedikit. Sebenarnya apa yang saya tulis, kalau untuk bedah buku namanya, kemarin kita baru bedah buku sekitar 3-4 jam untuk bedah buku. Ya, malam ini kita ambil saja beberapa. Kalau tidak dapat semua, jangan dibuang semua. Baik, saya beri judul Risalah Cinta yang Merindu. Karena orang menganggap orang Islam itu seolah-olah orang hidup tanpa kasih sayang. Wajah mengerikan. Dulu belum punya jenggot, semua orang disalami. Tapi setelah ada jenggot, jawab salam pun sudah tak bisa lagi. Akhirnya orang menjadi takut kepada Islam. Jazakallahu khair. Casingnya sama Pak, baterainya berbeda. Puan anak kalau panas agak sesak nafas. Itu perbedaan. Baik, Ana tidak akan bacakan karena buku ini ditulis dalam bahasa syair-syair Melayu. Kalau Ana baca syair terlalu banyak, syair yang harus kita baca. Silakan nanti baca saja. Tetapi kita ngambil inti dari kitab ini, dari buku yang saya tulis, yang pada hakikatnya hanyalah kesimpulan dari apa yang diuraikan oleh para ulama. Ya. Yang bagian pertama dari judul ini, dari mukaddimah saya telah buat satu uraian, ya, bahwasanya bagian akhir buku Harap Cinta dari Doa Rindumu, karena terkabulnya doa dalam kerahasiaan cinta dan perjalanan. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang makbul adalah salah satu doa yang makbul adalah doa saudara untuk saudaranya dengan rahasia.
Pernah tak kita secara diam-diam mendoakan saudara kita? Ini diam, dia tidak tahu. Lalu kita lihat dia punya masalah, di ini, diam-diam kita mendoakan. Saudara-saudara kita di Aleppo, saudara dimanapun, di negeri kita, dimanapun saudara kita, kita doakan dalam kerahasiaan. Atau kita sama sekali tidak pernah mendoakan mereka. Dalam doa kita. Karena kerinduan kita pada orang yang kita cintai, tidak ada yang terbaik kecuali kita masukkan dia dalam setiap doa kita. Rindu pada ibu, rindu pada anak, rindu pada istri, rindu pada suami. Kerinduan itu membuat kita memasukkan dia dalam doa kita. Hari ini kan tidak. Ketika rindu dia buka WhatsApp. Nengok foto. Ya. Kalau sedang makan timbul rindu pada istrinya. Ya. Dia foto makanan. Dia kirim pada istrinya cuma foto. Yang isi makanan dia yang makan. Rindu macam apa seperti itu? Kerinduan apa? Hanya foto saja istri nengok itu makanan. Ya Allah, suamiku sedang makan nikmat durian, kita dapat duri saja. Rindu kita, doa, kerinduan kepada Rasul membuat kita ingin berdoa kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Orang akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Ini dia. Doa agar kita dikumpulkan. Ketika Anas bin Malik mendengar doa, ucapan. Ini orang Badui ditanya, "Ya Rasulullah." Ya. Dia nanya tentang hari kiamat, begini-begini. Apa bekalmu? Tak ada ya Rasulullah, kecuali cintaku kepadamu. Rasulullah katakan, orang akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Kata Anas bin Malik, sahabat mendengar hadis ini, tidak ada memberikan kebahagiaan lebih bahagia kecuali setelah mereka mendengar hadis ini, bahwa mereka akan dikumpulkan bersama yang mereka cintai. Anas bin Malik katakan, aku menyintai Rasulullah, aku menyintai sahabat, aku menyintai Islam, menyintai semuanya. Kita berharap bertemu. Kalau kita benar menyintai, kita berharap bertemu dengan Rasulullah. Karena cinta itu bukan dari mata. Orang banyak bilang bahwa cinta dari mata turun ke hati. Salah. Pepatah bisa kita bantah. Yang tidak boleh dibantah Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kalau pepatah manusia, terserah antum mau bantah. Cinta dari mata turun ke hati. Memangnya orang buta tak boleh menyintai orang? Cinta itu dari hati. Kita tidak mengenal, kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat Rasul, kita tidak melihat para sahabat. Wajibkah kita menyintainya? Wajib kita menyintainya. Dari mata? Tidak, dari hati kita. Maka suami, istri berusahalah menumbuhkan bibit cinta di hati pasangannya, bukan di mata. Kalau di mata bahaya. Ditengoknya istrinya lah tua, pandangannya yang lain lagi, kan? Ini lebih berkilau cahayanya. Kalau lihat wajah istri masih perlu pencerahan. Kalau lihat yang lain sudah cerah saja wajahnya. Beda. Tapi kalau dari hati itu bibit cinta itu tumbuh, subhanallah. Pak, kalau hati kita penuh kebencian, kalau dapat musibah ditolong orang, apa kita ngomong? Ente mau nunjukkan kaya-kaya sama saya tak perlu bantuan ente. Salah. Besok dapat musibah lagi tak ditolong. Ente orang kaya, tak suka nolong orang, jadi korun. Kemarin kita mau nolong, salah. Hari ini kita tidak tolong, salah juga. Apa sebab? Karena dia memandang saudaranya dengan hati penuh kebencian. Coba dia pandang dengan hati penuh cinta. Subhanallah. Nikmat Tuhan. Kalau kita sesama muslim hidup dengan penuh cinta, damai itu Pak. Cinta. Toleransinya banyak. Tapi terbalik sekarang. Kepada yang lain kita toleransi, sesama muslim tahan mati-matian. Tidak ada damai sesama muslim, sama non-muslim sudah jelas kita harus toleransi. Kalau sudah beda agama, kita damai saja. Kenapa? Karena kita memang disuruh untuk damai. Kita jaga kebaikan. Tapi begitu sesama muslim, selisih sedikit, sudah. Sampai mati pun mau dia. Jadi terbalik. Ya. Nah, jadi cinta yang bagaimana?
Kemudian pada bab yang pertama dalam risalah ini saya menyebutkan jangan bagi cintamu, ya? Jangan bagi cintamu. Karena ketika kita bicara dalam cinta dalam Islam, kecintaan itu dibagi. Ya. Pertama, ada cinta yang wajib bagi umat Islam. Ada cinta yang wajib. Ya, ini cinta yang hukum wajib adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, serta menyintai apa yang dicintai Allah dan menyintai apa yang dicintai oleh Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara apabila ada di dalam hati seorang beriman, mukmin, wajada bihinna, mereka akan mendapatkan dengan 3 perkara ini lezat dan manisnya iman. Pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Sudah. Sekarang sudah tak lebih tak? Cinta kita kepada Allah. Saya contohkan, seorang pemuda ingin melamar seorang pemudi. Fulan ingin melamar fulana. Cinta sudah begitu berkembang. Lalu timbul hasrat ingin lebih dekat lagi. Ya. Mereka jalani bulan bukan dengan pacaran, tidak juga dengan ta'aruf. Pacaran dan ta'aruf agak berbeda-beda. Kalau dia tidak pakai jilbab, baju biasa, ya. Laki-lakinya juga tidak pakai kopiah, tidak baju koko, itu sedang pacaran. Tapi kalau laki-lakinya pakai kopiah, baju koko, yang perempuannya pakai jilbab, bukan pacaran, tapi ta'aruf, ya. Jadi pawai ta'aruf malam minggu ini banyak. Yang lagi pawai ta'aruf, ya. Itu namanya pawai ta'aruf. Pacaran enggak, Ustaz. Lagi ta'aruf. Semuanya sudah dita'aruf. Begitu menikah dia bingung, apa lagi yang belum dita'aruf. Sebab sebelum nikah semua sudah dilakukan. Ternyata waktu ta'aruf dulu belum pernah tampar-tamparan, ya. Itu aja yang belum pernah. Pukul-pukulan belum pernah. Ya, yang lain sudah. Malam pertama mulai tampar-tamparan, ya. Malam ketiga baru cerai lagi, ya. Apa? Lantaran tak menjalankan dengan Islam. Ya. Sudah ingin lamar fulana, saya akan lamarmu bulan depan. Sudah itu apa yang terjadi? Pas duduk di kedai kopi, dia dengar si Ahmad ingin melamar fulana minggu depan. Kira-kira bagaimana hatinya itu? Goncang itu. Dia tak periksa lagi apakah si fulana ni kekasihnya atau bukan. Pokok asal nama fulana disebut, dia bergetar. Padahal apa fulana itu cuma pasangannya. Ya, enggak. Tapi dia sudah bergetar. Dia telepon itu fulana. Maaf, tak jadi bulan depan. Kenapa? Malam ini juga saya datang melamar. Kenapa begitu cepat? Saya takut nanti cintamu berpaling pada yang lain. Pernah tak kita takut bahwa Allah tidak lagi menyintai kita? Karena yang terpenting bagi kita adalah bukan bagaimana kita menyintai, tapi bagaimana kita meraih cinta Allah. Adakah kita jalani usaha untuk meraih? Bukan bagaimana kita menyintai. Kalau kita sudah mendapat raih, bagaimana kita meraih cinta Allah. Sebab Allah kalau sudah menyintai hambanya, pasti Allah akan menolongnya, memberikan kebahagiaan padanya. Hatta dalam musibah pun, orang kalau sudah berada dalam cintanya pada Allah, bahagia. Antum lihat sejarah Ibnu Qilabah. Matanya buta, kabur hampir tidak melihat. 2 tangannya putus, kakinya putus, ya. Cuman lidahnya selalu bersyukur dan berdoa, ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmatmu kepadaku, pertahankan nikmat itu. Lalu orang mendengar, apa nikmat yang Allah berikan kepadanya? Lalu, ya Syekh, apa nikmat sehingga engkau begitu bersyukur kepada Allah? Matamu sudah tak bisa melihat, tanganmu putus, kakimu juga pontok.
Apa nikmat yang Allah berikan kepadamu begitu besar? Kata dia, lisanku yang senantiasa memuji Allah. Berapa banyaknya orang-orang tangannya lengkap, matanya tajam, kakinya lengkap, kesehatannya kuat, lisannya tidak mendapatkan nikmat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak malu kita. Allah beri nikmat tapi tak ada pujian kepada Allah yang memberi nikmat kita. Lihat, bersyukur kita, ya. Maka orang menyintai Allah. Nah, pembagian cinta kepada Allah, jadi cinta pertama wajib, yakni cinta Allah dan cinta Rasul, dan menyintai sesuatu dalam cinta kepada Allah dan Rasul, serta menyintai apa yang dicintai Allah dan Rasul. Nah, cinta kepada Allah ini ada 4 bagian, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, ya, harus pandai membedakan. Pertama, menyintai Allah dan tidak cukup dengan hal itu saja untuk menyelamatkan kita dari azab Allah, atau ingin mendapatkan pahala Allah, dikarenakan kaum musyrikin juga menyintai Allah. Buktinya apa? Mereka tahu Allah menghidupkan, Allah mematikan, mereka tahu. Di dalam surah Yunus ayat 31 Allah terangkan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi man yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Tanyakan ya Muhammad, siapa yang memberi rezeki kalian kepada kalian dari langit yang bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang mampu menguasai pendengaran penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amra, siapa yang menguasai urusan? Yaquluna Allah, mereka jawab Allah. Surah Yunus ayat 31. Mereka mengakui. Kalau hanya mengakui cinta-cinta, mengakui Allah berkuasa, jangankan orang musyrik, iblis ngaku iblis. Ketika Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat 12, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Wa is qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, sombong dan tergolong orang-orang yang kafir. Apa alasan iblis? Di Al-A'raf ayat 12 Allah singkat. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan, kata Allah. Dalam ayat 13-nya Allah, iblis berkata, qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Mengaku dia. Kalau sekedar ngaku, iblis juga ngaku. Belum membedakan kita, sama-sama ngaku. Ya, orang musyrik juga ngaku. Maka kecintaan digambarkan dengan sebuah pengakuan tidak cukup. Masih ada persamaan. Orang musyrik diajar Rasulullah kalimat la ilaha illallah. Ya ma'syaral Quraisy ana ad'ukum ila kalim fayantani khafifataini 'ala lisan walakin sakilataini fil mizan. Wahai orang Quraisy, aku ajak kalian pada 2 buah kalimat yang amat ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangannya. Apa itu? La ilaha illallah wa ana Rasulullah. Kalian mengakui bahawa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan kalian mengakui bahwasanya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah. Orang kufar Quraisy menolak. Menolaknya bukan karena apa? Bukan menolak karena ajaan Rasulullah untuk mengakui Allah Rabbul Alamin. Bukan. Yang ditolaknya adalah kenapa Tuhan yang demikian banyak hanya ingin dijadikan satu. Itu yang ditolaknya. Allah terangkan dalam Al-Quran. Apa perkataan mereka? Aja'ala alihatan ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah engkau ingin jadi Tuhan kami yang banyak, hanya jadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini ajaran yang aneh. Lalu Rasulullah katakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam asing dan akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang dianggap asing. Siapa? Alladzina yasluhuna an-nas 'inda fasadihim. Orang yang memperbaiki manusia di tengah manusia-manusia rusak. Orang yang menghidupkan sunnah di saat sunnah ditinggalkan oleh setiap orang. Asing kita tuh. Bukan orang-orang asing. Nah, tuh.
Asing kita dalam amalan. Orang sudah meninggalkannya. Semuanya jadi asing. Keadaan Islam ini asing orang. Bukan di kalangan non-muslim. Orang muslim sendiri jadi asing tuh. Dengan Islam itu sendiri. Sehingga dia menganggap aneh saja semua. Ya. Padahal tidak. Sudah disebutkan Rasulullah keasingan. Berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Jadi tinta yang pertama tidak mencukupi. Menyintai perkara. Ini dia. Kemudian. Menyintai perkara yang dicintai Allah. Ini dia. Membedakan tuh. Sudahkah kita menyintai segala perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasul? Atau sebaliknya. Justru kita menentang. Tidak menerima dan tidak menyintai apa dicintai Allah dan Rasul. Sehingga membuat kita menentukan pilihan. Kita tahu orang mukmin kata Allah, "Idza qadallahu wa rasuluhu am." Kalau Allah dan Rasul telah menetapkan satu hukum, tak ada hak pilih lagi. Kenapa? Allah yang Maha tahu. Allah menciptakan kita. Allah Maha tahu apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita. Sudahkah kita melakukan ini karena cinta kita kepada Allah? Kita kalau datang ke tukang cukur, patuh. Tak ada bantahan. Antum masuk tukang cukur, "Pak, potong rambut saya." Kata tukang cukur, "Duduk." Berdiri atau duduk antum? Duduk. Tak berani antum berdiri. "Dak, saya berdiri aja." "Duduk," kata dia. "Duduk." Baru aja antum duduk, dilihat dia antum. Kalau dilihatnya antum punya kedudukan, pangkat, dia agak segan sedikit. Tapi dia keluarkan tenaga dalam. Tanpa sentuhan. "Maaf Pak," kata dia. "Kepala miring sedikit." Miring antum. Ke belakang sedikit. Belakang antum. Tapi coba kalau antum orang biasa saja. Ya, langsung dipegangnya kepala antum. Miring sedikit. Ke belakang. Mana antum melawan? Miringlah, belakang jadi juga. Siap mau diapain aja. Hah? Diambilnya gunting. Dipegang rambut kita, tarik kita. Potong-potong dah. Tarik lagi, potong-potong. Senyum aja. Belum selesai. Diambilnya pisau. Wallah, pisau itu tajam ikhwan. Diasah di depan kita. Lama tak muncul kata dia. Ini asalnya. Ya? Kemana? Lari atau tidak? Lari, cukuran tak selesai. Sudah dapat? Belum. Baru selesai ngasah langsung di leher. Ini jenggot atau kumis mau dirapikan atau senyum tuh. Rapikan saja Pak. Masalahnya kenapa antum senyum? Pisau itu sudah di leher. Ana yakin antum kalau nengok orang gila megang pisau, belum dia ngejar, antum lari duluan. Ini tukang cukur, pisau sudah di leher. Tapi kita masih senyum. Kenapa? Karena kita baik sangka padanya. Bahwasanya apapun yang ia lakukan kepada kita, bukan ingin mencelakakan kita. Dia ingin memperbaiki kita, merapikan kita. Adakah kita baik sangka kepada Allah dan Rasul? Bahwasanya apa yang diperintahkan Allah dan Rasul baik untuk kita. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul buruk untuk kita. Adakah kita bersangka baik? Ternyata kita selalu bersangka buruk kepada Allah dan Rasul. Kita ambil yang kita senangi, kita campakkan yang tidak kita senangi. Apa tu'minuna min ba'dil kitab wa takfuruna min ba'di? Apa kalian beriman kepada sebagian kitab dan engkar bagian yang lainnya? Tidak ada balasan orang yang hidup demikian illa hizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wajar umat Islam kalau dihinakan Allah. Karena mereka tidak sepenuh hati untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Bukankah Rasulullah menyebutkan pada kita, "Iza tabaya'tum bil inah wa akhastum aznab al baqar wa raditu biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum az-zulla la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli secara inah, bagian daripada riba, wa akhastum asnab al baqar, kalian menarik ekor-ekor sapi karena hausnya kepada dunia, kalian cintai peternakan, pertanian, lalu kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, baik jihad
qital maupun jihad dalam talabul ilmi. Apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikumuz zulla. Allah timpakan kehinaan kepada kalian dan Allah tidak cabut kehinaan hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Mau tak kita kembali? Karena yang memuliakan kita agama kita. Dunia tidak memuliakan kita. Tidak memuliakan kita. Agama kita yang memuliakan kita. Maka perhatikanlah keadaan itu. Bagaimana kita cinta dengan apa yang dicintai Allah. Kemudian tadi mencintai Allah, menyintai apa yang dicintai Allah. Sudah itu menyintai karena Allah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa menyintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, sudah cukup tanda kesempurnaan imannya. Cuman perlu dipahami bagaimana kita membatasi cinta karena Allah dan bukan selain Allah. Kadang-kadang kita sering silaturahim ke rumah si fulan dengan alasan lillah. Padahal ini si A, ini si B. Rumahnya berdampingan. Tapi kita selalu silaturahmi setiap minggu, setiap bulan, hanya rumah si A saja. Kenapa tidak pernah di rumah si B? Lalu ditanya, ente kok silaturahminya ke rumah si A terus? Rumah si B tak pernah? Ya jaga hubungan pada Allah lah, kata dia. Iya benar nih, benar. Sudah itu apa lagi? Ya kalau rumah si B kita pernah juga datang, tapi air putih pun tak keluar, katanya. Kalau si A, oh banyak tuh makanan, kata dia. Antum lillah atau lil makanan? Ternyata silaturahim kita bukan karena Allah. Kita sedang silaturahmi karena makanan, bukan karena cinta. Padahal si B ini lebih taat daripada si A. Seharusnya kalau karena Allah, semakin taat orang kepada Allah, semakin besar cinta kita. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh kecintaan kita. Itu ukuran standar. Bukan sebanyak, makin banyak pemberian dia pada kita. Kenapa Allah lebih banyak memberi? Antum kerja di perusahaan, lalu antum dapat gaji. Yang memberikan antum gaji itu bukan orang perusahaan, ikhwan. Itu kan memang duit antum, karena antum kerja di situ. Dia harus bayar. Kecuali antum tak kerja di situ, antum duduk-duduk tiap bulan dikasihnya uang, itu dia ngasih antum uang tuh namanya. Ini dia antum kerja. Gimanalah saya digaji oleh bos? Wajar bos ngaji, karena memang antum kerja di situ. Allah yang tidak membutuhkan kita, berapa banyak yang Allah bagikan? Kita kalau dibagi orang pujinya setengah mati. Allah yang membagi tak pernah kita puji. Ini cinta benci karena Allah. Yang keempat, kecintaan kepada sesuatu bersamaan. Ini yang syiriknya. Cinta sesuatu sama dengan mencintai Allah. Ini nanti bagian cinta yang syirik. Jadi cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Menyintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Menyintai karena Allah. Timbang tuh. Sampai di mana sudah cinta. Sebanyak apa taat kita pada Allah, sebegitulah kadar cinta kita pada Allah. Kemudian cinta yang tabi'i. Bagian cinta kedua, cinta yang tabi'i. Sifatnya tabi'i. Sifat manusia tak bisa dielakkan. Zuyina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara. Dihiasi manusia kecintaan kepada wanita, anak-anak, perhiasan, emas, permata. Itu sudah fitrah kita. Tapi ada batasan. Apa batasannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan engkau dilalaikan, jangan sampai hartamu, istrimu, anak-anakmu, dan harta-hartamu semuanya itu melalaikan darimu mengingat Allah. Ini batasan Tuhan. Tadi saya katakan dunia tidak muliakan kita, tapi orang selalu salah paham.
Tidak ada yang dicari orang di dunia ini kecuali hanya ingin satu tujuan, kata Imam Qayyim. Apa tujuannya? Untuk memberikan ketenangan pada jiwanya. Kalau mereka menganggap bahwasanya harta, pangkat, jabatan, kedudukan memuliakan, mereka buru itu. Orang yang merasa bahwa harta akan menenangkan hatinya, akan memuaskannya, pagi, sore, malam, pikirannya itu tak ada lain, Pak, kecuali cari harta saja. Kalaupun dia solat, dalam solat pun masih ingat utang juga ada. Dompet hilang, cari dalam solat, utang orang dihitung dalam solat. Ya, saking dunia, tidur mimpi pun masih juga mimpi berdagang, Pak. Tak cukup dia berdagang waktu tak tidur. Dalam tidur pun mimpi juga ada itu berdagang. Dunia ke dunia. Itu dunia. Tapi setelah dia dapat dunia, ternyata dia tambah tak bahagia. Orang kaya, Pak, kefakiran itu paling ditakuti dia, tuh. Orang miskin, ngapain antum takut lagi miskin? Antum sudah miskin, jalani aja. Orang miskin bilang, Pak, saya takut, Pak, jadi orang miskin. Itu orang kaya miskin. Saya memang miskin, Pak. Ngapain antum takut? Jalani itu. Orang kaya yang takut, miskin. Orang miskin jangan. Qanaah aja antum menerima keadaan. Gayanya macam takut-takut miskin. Ya. Tadi kan orang kaya yang takut miskin. Di depan matanya. Takut kehilangan, Pak. Ya. Cinta dunianya. Sudah dapat harta. Kedudukan begitu juga. Orang menyangka kalau dia sudah punya pangkat, punya kedudukan, dia jadi orang yang terkuat. Padahal setelah dia mendapat jabatan dan kedudukan, dia justru jadi orang yang lemah. Apa buktinya? Dia berjalan, dulu dia bisa bawa mobil sendiri. Buka pintu mobil pun sendiri. Tapi begitu dia jadi pejabat, buka pintu mobil orang lain. Silakan, Pak, masuk. Allah, dulu dia bisa buka sendiri, sekarang orang lain buka banyak. Bahkan HP-nya aja ada yang tukang pegang tuh. Berdering HP-nya, satu tukang pegang. Yang lebih dahsyat lagi, dia yang diatur. Ajudannya ngatur. Maaf, Pak, jam sekian Bapak ke sana lagi. Sedang enak-enak ngomong, ditegur, Pak, jadwal Anda sana. Iya, tunggu sebentar. Dia kena atur, Allah. Yang lebih hebat lagi waktu makan. Sebelum makan, ajudan merasa duluan. Tunggu dulu, Pak, demi keamanan, dirasanya. Oh, tidak apa-apa. Makanlah, Pak, sisa saya. Ya, ditambah lemah. Dulu dia berjalan sendiri, tak ada yang ngawal, bawa mobil sendiri, bawa tas sendiri, tak ada. Nih, Khalifah Umar berjalan kemana-mana sendirian. Tak ada pakai pengawal. Salman Al-Farisi begitu. Lihat Khulafa Ar-Rasyidin, semuanya sendirian. Tak ada takut dia. Dia hanya takut pada Allah. Tengok. Ada orang menyerasa kalau dia nanti jadi orang terkenal, dia hebat. Tapi semakin dikenal orang, semakin susah, Pak. Apa kata Imam Ahmad? Saya ini jadi susah karena dikenal orang. Kalau bisa saya tinggal di pedalaman, sudut-sudut kampung itu enak lagi. Kita kalau sudah dikenal orang, susah. Kita makan gitu, pas jongkel gigi sangkut, masuk TV, Pak. Gara-gara jongkel gigi aja sangkut di sini sebentar, langsung masuk kamera, masuk TV. Nasib baik kalau masih bisa keluar dari TV. Kalau sempat tak bisa keluar, gimana? Ya. Susah. Ketahuilah, kita tidak muliakan oleh dunia. Ya? Banyak uang, sering saya contohkan, banyak uang. Ya akhi, sekaya apapun antum, beruang lebih banyak uangnya. Namanya saja beruang. Walaupun tak punya dompet, dia tetap disebut beruang. Antum banyak mobil, itu burung belibis tiap hari beli mobil, ya akhi. Belibis, bukan mobil kecil itu. Berapa bis itu? Hah? Kaya, antum bangga pangkat jabatan kedudukan, antum bergelar Profesor Doktor Insinyur Ali Ahmad DLL, saking banyak gelarnya. Masukkan air liur dalam botol tuh, ada tak orang mau beli? Tak ada. Itu air liur burung walet 1 kilo berapa dibeli orang? 20 juta, ikhwan.
Kita nelan kopi, luak nelan kopi, sama-sama keluar kopi. Kopi siapa dibeli orang? Kopi luak, kopi kita tak dibeli orang. Jadi jangan cari dunia terlaluan lah. Kita dimuliakan agama kita, cinta kita berlebihan pada dunia menghinakan kita. Ya. Kemudian ini kecintaan. Zuyina lin-nasi hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ya? Ada batasan. Nah, termasuk cinta kepada wanita. Ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijal ila an-nisa. Tidak kutinggalkan fitnah, kata Rasulullah, yang lebih memudaratkan kepada wanita laki-laki melebihi fitnah dan ujian seorang wanita. Berat ujian perempuan, ya. Tengok itu petaka Facebook, ya. Awalnya mencari teman lama, ketemu janda lama, bahaya. Panjanglah tuh ceritanya tuh. Dan itu banyak, ikhwan. Pengalaman seperti itu sangat banyak. Kenapa? Itu petaka fitnah perempuan. Awalnya kayak tak mau lihat tuh. Kayak tak mau lihat. Perhatikan itu fitnah. Maka kecintaan kepada wanita ini pun dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim ada 3 jenis. Pertama, cinta dalam rangka qurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti cinta suami kepada istrinya, cinta istri pada suami. Ya? Ini taqarrub. Sejauh mana kita cintai istri kita? Itu saya katakan tadi. Kalau kita cintai istri kita, Mbak, pernah enggak kira-kira nih? Kalau tadi saya katakan kan, kalau bos, pimpinan, ustadz, kalau pergi, pintu mobil dibukakan tuh. Silakan Pak masuk. Pernah enggak antum yang punya mobil, bukakan pintu mobil agar istri antum bisa masuk dengan tenang? Tunggu dek. Ini abang bukakan pintu. Silahkan dia masuk. Pernah tak? Jauh ikhwan. Ibu-ibunya sama juga. Ibu-ibunya ketika sang bapak naik motor, Mas tunggu sebentar. Ada apa? Pakai helm mas. Sebelum poluan masang biar saya masangkan. Sama. Pernah atau tidak? Tidak. Pernah tak kita mendoakan bangun malam? Ya, antum lihat tuh istri itu. Yang belum punya istri, mengkhayal saja ya. Sebenarnya mungkin saya yakin di sini banyak yang belum punya istri. Kalau zaujah sudah, kalau istri belum. Kalau satu kan iswan, kalau 2 istu, kalau 3 istri. Banyak belum punya kan? Kalau saya sudah Pak, tapi zaujah belum punya istri, ya. Tapi kalau yang belum punya sana saja. Itu yang belum punya ya. Ya. Saya khayal, pernah ada antum bangun malam, istri itu sebenarnya umurnya baru 25 tahun. Tapi karena tak pernah dihiasi kayak 52 tahun umurnya. Bangun malam tuh dilap wajah istriku biar bercahaya gitu kan. Lalu sholat malam berdoa, ya Allah, ya. Jadikan dia bidadari di duniaku, semoga dia menjadi bidadari di akhiratku. Pernah ada antum doa? Tidak pernah, sebab baru dengar malam ini juga. Pernah ada kita doakan? Tidak ikhwan, istri juga gitu juga. Sama aja. Pernah ada istri kita tuh bangun nih, para istri bangun malam, lihat wajah suamimu tuh. Umurnya baru 27 tahun, tapi sudah kayak 72 tahun. Ya? Ambil itu pembersih wajah. Dibersihkan wajah suamimu, tapi wanti-wanti dulu. Mas, kalau wajah itu sudah bercahaya, jangan nanti cari nur cahaya. Wanti-wanti dulu, ya. Takutnya wajahnya makin bercahaya, dia sibuk mencari cahaya gitu kan. Rupanya cahaya tetangga sebelah yang dapat. Nah, kasih wanti-wanti. Pernah enggak doakan, Pak.
Bukankah keluarga yang baik, yang penuh cinta? Istri ngambil air, percikan. Bukan satu gayung ya, ambil air, siap. Itu berantem antun ya. Percikan aja. Nah, nanti giliran suami, subhanallah. Dulu waktu lagi ta'aruf, subhanallah. Semuanya baru nikah bahagia rasanya kan. Tuh baru belum punya anak tuh. Kalau belum punya anak, pulang kantor, bukakan pintu. Ya, mau bicara cium tangan, cium kening, tas diambil, sepatu dibukakan. Mas, ada air panas, silakan. Kopinya ada, makanan tersedia. Belum punya anak. Anak satu, ya, pintu masih dibukakan, tapi tas tak diambil lagi. Anak dua, pintu tak dibukakan, tas juga tak diambil lagi, sepatu buka sendiri. Air hangat sudah tak ada. Anak tiga, pintu masih dibukakan, tapi terserah mas, mau makan-makan, mau apa terserah mas. Allah. Tengok, dulu waktu istilahnya ta'aruf bukan main. Tapi begitu sudah menikah, antum perhatikan cara megangnya waktu naik motor. Kalau pegangannya kayak perangko, itu berarti lagi pacaran. Kalau pegangan kayak ransel, itu lagi ta'aruf. Nah, ransel kan kalau tak perangko, kalau hari hujan lepas. Kalau ransel hari hujan makin kuat. Tapi kalau sudah nikah, antum tengok pegangan. Kalau cuma megang pinggang suami, itu anak sudah satu. Kalau anaknya dua, baju suami. Anaknya tiga, celana suami. Anaknya empat, tak pegangan. Suaminya pun keterlaluan, tak tahu di mana istrinya jatuh tadi ya. Allah. Bicaranya cinta karena Allah. Dulu, ya, dulu waktu ta'aruf makan kelapa saja satu berdua atas nama cinta. Padahal duit tak punya sebenarnya. Cinta jadikan alasan. Sekarang pernah ada antum? Ya, nih, suapkan istri antum. Pulang, suapkan depan anak-anak. Pernah ada buat malu? Pada yang paling, mas, apa nih? Mau mati lagi gitu deh. Ya karena sudah lama antum tak dibuat gitu kan, tentu istri itu jadi aneh. Kok ini tiba-tiba malam ini semenjak ngaji dengan Ustadz Ali, perubahannya drastis. Hah? Kalau perubahannya baik, bagus kan? Tapi kadang-kadang istri bawaannya curiga terus. Mas, kalau ini perubahan baik ini kan, cuman dia kaget antum selama ini tak pernah nyuapkan, malam ini nyuapkan. Mas mau mati lagi mas. Allah. Tak pernah buat baik. Atau katakanlah dulu waktu lagi ta'aruf, cinta yang terlarang, ya, ta'aruf hanyalah sebuah kata untuk menghalalkan cinta yang terlarang. Demikian juga pacaran. Dulu tahu ini pasangan hobinya makan martabak Mesir. Pulang bawa martabak Mesir, pergi bawa martabak Mesir. Hari ini pernah ada antum belikan? Balik pengajian nanti belikan. Beli. Assalamualaikum nih. Ada apa mas? Biasa makanan zaman dulu. Apa? Martabak Mesir. Wallah mas, benar-benar ini perubahan. Jangan-jangan mas punya simpanan nih. Nah, iya deh. Kalau tak ada simpanan dari mana saya bisa beli? Ini kan bukan maling. Iya kan? Ya, paham aja bilang. Wah, apa ini? Martabak Mesir, kesenanganmu. Lu buka. Mas, kok tidak segi 4 lagi martabak Mesirnya? Maklum dek, Mesir sudah kena demon. Jadi udah hancur berantakan. Sampai ke martabak-martabaknya juga. Allah. Selalu berbicara atas nama cinta. Subhanallah. Coba, suami istri Rasulullah. Dia kadang-kadang Rasulullah SAW tidur di paha Ummul Mukminin sambil mengulang bacaan Quran. Kita pernah tak tidur di paha istri kita? Kalau mau Ustaz, tapi kemarin mau istri saya ngelak Ustaz kata dia. Kenapa? Wah sudah tua-tua masih kayak anak kecil aja bangku-bangkuan. Pada Rasulullah ketika menikah dengan Ummul Mukminin muda, Ummul Mukminin Aisyah.
Rasulullah 50 tahun lebih. Biasa aja sambil mengulang. Coba antum buat, antum ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Ya, sampai 1 jam itu aja antum ulang-ulang. Kan? Paling-paling istri antum merasa aneh juga. Mas, tak ada hafalan lain. Ya jawab aja lah. Ada deh. Cuman setiap nak baca kul yang lain, balik kul huwallahu lagi. Saking tak pernahnya ngulang Quran, ya? Cuman itu saja, ya. Coba. Allah, keluarga Islam tu bahagia. Coba lihat kalau suami istri suapan, anak-anak lihat ayah dan ibunya damai, tenang tu batin anak tuan lihat. Ini ndak ayah ibunya, bapak beri tampar, ibu beri tinju, ditangkis dengan tendang. Akhirnya macam sepak bola di rumah tuan. Bagaimana anak generasi kita akan damai? Ya, karena di rumah sudah ada pelatihnya. Ya. Wajar dia tawurannya karena sudah dapat contohnya. Nah, kalau sudah tak ada yang itu, ada guru besar dia, guru privatnya. Siapa? Shinchan. Nonton TV, keluar Shinchan. Itulah gurunya. Sehingga anak-anak kalau ditanya, "Nak, kamu besok besar mau jadi apa?" "Jadi-jadian, Pak," gitu dia. Apa? Power Rangers. Jadi-jadian kan? Akhirnya anak kita melompat dari atas, jadi. Akhirnya jadi betul. Dari hidup menjadi mati. Ya? Nah, cinta menyintai istri. Kedua, adalah cinta yang menjadikan kemurkaan Allah. Tadi cinta istri, cinta suami, anak-anak. Jadikan itu amalan qurbah. Ada batasan cinta. Maka itu kita berdoa orang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratal a'yun. Ya Rabb kami, jadikan istri-istri kami, anak-anak kami qurratul a'yun. Penyejuk hati kami. Dalam bahasa Arab, qurratul a'yun ini berada di atas cinta. Kenapa kita menjadikan qurratul a'yun? Karena tidak semua orang yang kita cintai akan menenangkan hati kita. Yang kita minta, istri dan anak-anak menenangkan hati, otomatis melahirkan cinta. Tapi ketika cinta saja belum tentu menenangkan hati kita. Anak yang kita cintai saking sayangnya, kamu pulang terlambat terus di sekolah. Pak, jalan macet Pak. Sekolah saya jauh Pak. Nunggu angkot Pak. Jadi mau muat Pak. Ya kalau ada motor kan senang Pak. Ya sudah, cinta kita belikan motor. Tapi terbalik. Kita berharap setelah dapat motor dia cepat pulang. Karena tadi alasannya apa? Sekolahnya jauh. Begitu kita kasih motor, rupanya sekolahnya lebih jauh lagi dari ini. Tak tenang hati kita. Biasanya jam 4 udah pulang, ini kok jadi jam 6. Jauh kali. Nah itu tuh. Cinta tuh. Ya. Tidak. Menjadi qurratul ain. Menyejukkan. Sudah ada solat ini qurratul ain. Menenangkan hati kita. Ternyata belum. Kenapa? Karena waktu solat itulah saat kita untuk mengingat segala yang lupa. Dompet yang hilang tadi, ingatnya dalam solat. Ya? Sudah lewat itu tuh. Masuk waktu kan? 1 menit ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan selesai itu. Habis 1 menit. Ya, sudah nanti kalau ada kita lanjutkan lagi. Baik. Nampaknya malam kita ini kita cuma bisa bahas 1 bab. Ya, karena di dalam kitab ini ada bab-bab, ada beberapa bab yang ini mungkin antum baca sendirilah ya. Karena bab-babnya ana sengaja tidak membahas kitab ini dalam konteks ana mengungkapkan bahasa-bahasa di sini. Karena kalau ana bacakan di sini terlalu banyak. Ada bab teruntuk para istri. Ya. Teruntuk para istri. Apa itu? Istrinya itu keegoisan cinta. Madu dan racun. Ini masalah poligami. Risalah madu kepada madunya. Nah, biasanya bapak-bapak sangat senang dengan bab yang ini. Teruntuk para istri. Ya. Tetapi di situ ada juga nanti teruntuk para suami. Supaya adil. Sebab kalau bapak-bapak paling senang kalau sudah bab poligami. Ya. Nah, maka itu harus ada lagi bab
untuk para suami. Kenapa? Karena poligami bukan wisata kuliner. Banyak orang semangat ingin lakukan poligami, tapi seperti wisata kuliner. Tidak merasa masakan Padang, nikah orang Padang. Tidak Jawa, nikah orang Jawa. Mau orang Cina, nikah orang Cina. Tak ada lagi masakan yang enak, cerai. Ya? Itu namanya wisata kuliner. Karena orang, suami yang bijak, suami yang soleh, pasti tidak akan pernah takut pada istri. Tetapi mereka adalah suami yang pandai menghargai istrinya. Nah, boleh jadi poligami karena menghargai istrinya, tapi tidak juga karena menghargai istrinya, dua-duanya multi makna. Multi juga lagi ya. Ya. Tapi yang penting doa ya agar kita bila masa, tapi ini baru satu bab ya. Baik, kita lanjutkan bahwa tadi sampai kepada cinta kepada wanita yang menjadi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang seperti ini akan berlebihan, cinta pada seorang. Seperti cinta-cinta yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Dia menyintai sejenis. Ya? Cinta sejenis. Ini merupakan cinta yang mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini murdan. Istilahnya cinta yang kepada murdan. Murdan itu laki-laki yang sejenis, atau kita namanya ini homoseks. Ya. Atau laki-laki berparas wanita, ya, akhirnya laki-laki lain juga jatuh cinta. Ini azab dari Allah. Cinta seperti ini adalah cinta yang terlarang dan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan para ulama kita. Apabila seseorang hamba sudah jatuh nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menimpakan bala dan malapetaka kepadanya merupakan perasaan cinta kepada murdan, kawan jenis. Jadi sebenarnya ini orang yang menyintai sejenis, ya, dalam cinta syahwatnya tadi, itu adalah azab Allah kepada mereka. Lantaran nilai mereka sudah tidak berharga di sisi Allah. Allah azab mereka sehingga mereka tidak bisa menyintai lain jenisnya. Mereka menyintai sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala cinta seperti ini yang membawa umat Nabi Lut kepada siksaan yang pedih. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hijr ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amruka innahum lafi syakratihim ya'mahun. Ya, demi umurmu ya Muhammad, kata Allah, sesungguhnya mereka terombang-ambing di antara kemabukan mereka pada kesesatan cintanya. Mabuk dia dengan cintanya, terombang-ambing, teraniaya, tak ada ketentraman. Dia mabuk cinta yang tidak murni, cinta yang salah, menyintai sejenisnya. Bayangkan, hewan saja tidak mau seperti itu, tapi mereka tidak. Nah, maka dikatakan itu la sakratihim, ya, kata isyak, sakra, sak, kata sakku itu artinya ifrat fil mahabbah, ya, ini cinta. Sakratihim, cinta yang berlebih-lebihan terhadap apa yang dia cintai, sehingga cinta itu akan menguasai dirinya. Banyak orang yang tak sadar apa yang dikatakan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, fa akhirul maratibul hubbi at-tatayyum. Titik puncak kecintaan orang itu adalah penghambaan diri kepada apa yang dia cintai. Suami terlalu menyintai istri berlebihan, dia bisa jadi budak dari istrinya. Begitu juga istri jadi budak. Seorang menyintai orang lain berlebihan, mereka dikendalikan oleh cintanya. Kadang-kadang dia korbankan agamanya. Cintanya kepada Allah dikorbankan. Atas dasar apa? Untuk tunduk kepada apa yang ia cintai, karena dia sudah dimabuk oleh cinta yang terlarang. Nah, kita jangan sampai mendapat cinta seperti ini. Berlebihan, ya. Obat yang penyakit seperti ini adalah memohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Kalau ada cinta yang berlebihan seperti ini, doa pada Allah, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'ati.
Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam ketaatan kepada banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara jujur mohon perlindungan kepada Allah dari cinta yang terlarang ini. Ya. Jadi hati-hati. Cinta-cinta yang seperti ini yang banyak muncul hari ini, ya. Anak-anak juga, ya. Kemudian cinta yang ketiga itu bagian cinta kepada wanita tadi. Cinta yang ketiga adalah cinta yang mubah. Ya. Ya, ini cinta yang tak bisa dikuasai. Ini masalah cinta kepada wanita. Mubah. Antum datang. Tiba-tiba terlintas seorang wanita. Ya. Wajah cantik. Lalu antum tertatap mata. Bukan sengaja menatap tuh. Beda-beda tuh. Ya. Terpandang tuh. Ya, antum sebenarnya nak pandang yang lain, dia pun nak pandang yang lain. Akhirnya antum terpandang. Akibat pandangnya itu bergetar hati itu. Tak bisa dikuasai itu. Ya, maka itu dalam Islam kan tundukkan pandangan. Karena pandangan itu adalah anak panah yang tanpa busur. Apabila engkau melepaskan pandanganmu pada yang terlarang, maka dia akan kembali ke hatimu. Hati itu akan jadi gelisah akibat sebuah pandangan yang terlarang. Itu dia, getar itu, tak bisa dikuasai. Ini contohnya, hal seperti ini cinta seorang yang diberitakan kepada sosok wanita atau berita wanita gini, atau dia melihatnya secara tidak sengaja, lalu hatinya terpikat, ya, menumbuhkan rasa cinta. Dia belum cinta, belum, baru getaran awal, tak bisa dia menguasai getarannya, ya. Akhirnya mulailah terbayang, ya. Mulai nanti lama-lama, maka itu disuruh tundukkan pandangan. Ya, ada batasan cinta. Itu dalam Islam. Bahasa Arab kata cinta itu lebih dari 50 jenis. Ya, jenis-jenisnya tuh. Kalau kita baca kitab-kitab khusus bahas tentang kecintaan. Islam itu luas. Ya, karena Islam adalah agama cinta dan kasih sayang. Tapi orang selalu salah memaknakan kecintaannya. Ya, cinta bukan karena Allah, tapi dia katakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini batasan, ya. Kalau sudah demikian Allah memberikan pahala, ya. Ini tertarik wanita, lalu itu terlarang, lalu dia meredam hati, tidak menampakkan, lalu dia menyembunyikannya karena dia sabar, dia tidak mau terjebak dalam cinta seperti ini. Banyak timbangan-timbangannya, tidak dia obral. Hari ini medan untuk cinta seperti ini sangat banyak. Coba untuk perhatikan Facebook, buka, cari, ya. Lalu berita rupanya ini kawan lama, rupanya dia sebenarnya janda lama. Dulu kita pernah pacaran sama dia, sekarang dia sebenarnya umurnya sudah tua. Sama, tapi yang bayangkan kita waktu dia masih SMA juga. Sebab foto yang dipajang dia itu foto SMA. Bukan foto dia yang sekarang. Mulai cinta lama bersemi kembali, mulai mengobrol, mulai merayu, ya. Kadang-kadang kata-kata yang tak pernah diungkapkan untuk sang istri sejati diungkapkan pada mantan sejati, ya. Ungkapan subhanallah, ya. Sudah lama aku nanti jejakmu, baru ini ku dapatkan berita darimu. Itu penyair, Pak, ya. Karena selama ini rinduku terkurung dalam kisi-kisi rumahku. Aku menanti sang bayu menyampaikan rinduku kepadamu. Kemanakah engkau selama ini, wahai awan yang selalu mengiringi air? Tahukah engkau bahwa aku adalah tanah yang gersang, menantikan curahan air cintamu, agar tanah di hati ini kembali subur kembali. Itu syair. Ini yang anak muda bahaya nih mencatat. Untung coba. Panitia tolong syair tadi dipotong-potong ya. Jangan sampai nanti salah ngambil. Ya, ikhwan. Syair-syair Islam itu menakjubkan. Ya, kalau antum baca-baca, bukan seperti syair orang-orang kita. Orang kita kalau bersyair, engkau tercipta hanya untukku. Kapan Allah mengatakan dia diciptakan untukmu? Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu kenapa engkau katakan dia dicipta untukmu? Salah tuh. Ya.
Sudah tuh mungkin Tuhan di sini, di dalam diri ini. Kalau tidak percaya, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Allah katakan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Kita disuruh bertanya pada rumput yang bergoyang. Kebo, jumpa ke rumput yang bergoyang, dimakan dia. Kita bertanya, wallah benar-benar banyak salah kita. Ya? Nah, hati-hati. Mabuknya seorang penyair itu lebih dahsyat daripada mabuknya seorang peminum khamar. Peminum khamar omongannya itu di luar akalnya. Tapi seorang penyair kalau sudah mabuk cintanya, maka omongannya bisa melalaikan dia. Bisa bermakna syirik. Hati-hati dengan mabuk cinta, tuan. Cinta itu memabukkan, maka itu harus tahu batasan. Ya? Penyair lain berkata, jika sekiranya bintang-bintang bisa kususun, maka aku akan untaikan bintang itu untuk menjadi syairku. Maka ketika itu engkau tidak akan pernah mendapatkan syair yang paling indah kecuali syair cintaku untukmu. Banyak, ya. Kalau di sini Anda tak bacakan syair-syair di sini untuk para istri, ya. Iya, wahai istriku, jangan engkau tanyakan cintaku padaku, karena cinta itu telah bersatu dari urat nadiku. Tapi dia masih memiliki batasan dalam cintaku kepada Rabbku dan Rasulku. Harus ada batasannya. Dah lah, tak usah syair malam ni, kita ngaji ni. Ada, antum tengok di buku tu, antum kirim SMS sama istri antum, kalimatnya. Cuman istri antum agak curiga, kok tiba-tiba ada SMS kayak gini katanya. Selama ini tak pernah kata sayang, ya, baik, ikhwan, banyak, ya. Kemudian cinta yang syirik, ya. Cinta yang syirik, cinta hukumnya adalah cinta kepada makhluk. Tadi sudah bagi cinta kepada wanita itu batasannya. Kemudian ada cinta yang syirik. Tadi cinta wajib, cinta mubah. Cinta mubah ada dibagi lagi. Cinta kepada istri ada tingkatan kepada wanita tadi. Sampai cinta-cinta yang terlarang tadi. Ya, cinta sejenis, ya, cinta kepada hal yang berlebih-lebihan, dimabuk oleh cintanya. Kemudian cinta apa? Cinta yang syirik. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andad yuhibbunahum kahubbillah. Ada golongan manusia, ya, yang menyintai sesuatu, mengambil sesuatu sama dengan menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Mereka cintai sesuatu sama dengan menyintai Allah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Ya, istri, ya. Bagaimana kecintaan itu? Tak ada lain kecuali dalam doa. Nah, itu di antara cinta kepada Allah. Jangan bagi cintamu, di antara cinta yang terbaik bagaimana kita bercinta dengan waktu. Tidak ada waktu itu, kita sangat sayang dengan waktu kita. Kita tidak ingin terbuang, ya, waktu yang kita cintai. Allah memberikan kita hidup di dunia begitu singkat. Perhisapan 50.000 tahun. Hidup kita di dunia begitu singkat. Bekal kita begitu sedikit. Perjalanan kita masih panjang. Kita tidak bisa istirahat kecuali sebelah telapak kaki kita memijak sorga. Ikhwan, perjalanan yang panjang itu memerlukan bekal tidak sedikit. Lalu Allah beri waktu. Bagaimana kita menyintai waktu? Allah dan Rasulnya, Allah bersumpah dengan waktu, wal asri. Demi masa, kata Allah. Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan makhluk yang dijadikan sandaran sumpah sesuatu yang harus antum perhatikan. Allah bersumpah demi masa, wal asri, demi masa. Manusia berada dalam keadaan rugi. Rugi di dunia semuanya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang beriman, ya, wa tawassabil haq wa tawassabil sabr, yang saling mengingatkan kebenaran dan berlaku untuk menegakkan kesabaran itu. Ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, igtanin khamsan qabla khamsin.
Jaga 5 perkara sebelum datang waktu yang 5. Sababaka qabla haramika. Waktu mudamu pada sebelum datang waktu ramai. Kalau kita beramal waktu muda, sudah tua agak susah beramal. Ya. Nilai kita seperti amalan kita sehat. Ya. Sudah itu wasihataka qabla saqamik. Sehat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla mautik. Wa ghinaka qabla faqrik. Kaya sebelum miskin. Wa faragha qabla sughlik. Waktu senggangmu sebelum waktu datang kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang. Ini wasiat. Ulama kita katakan ini waktu muda. 5 perkara ini ikhwan, ini selalu dilalaikan. Lagi muda, prinsip apa? Muda, hidup poya-poya. Sudah kaya, tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Itu prinsip. Nah, hebat prinsip anak muda sekarang. Ya? Apa dia pikir dia sampai tua? Ikhwan, kematian tidak mengenal usia. Wa mal mautu illa tarikun dakasasuhu yasudu bila kaffin wa yas'a bila rijlin. Tidaklah kematian kecuali seperti pencuri tanpa bayangan yang menarik tanpa tangan, berjalan tanpa kaki. Wa man lam yamut bisayfin mata bighairihi. Siapa yang tidak mati oleh pedang, maka mereka akan mati oleh sebab yang lainnya. Tanawwa'atil asbab fal mautun wahid. Sebab kematian sangat banyak, namun kematian hanya satu saja. Memisahkan kita dari dunia kita, dari khayalan kita. Dia tidak mengenal belas kasihan. Kematian tidak mengenal. Orang yang berilmu tidak menanti orang berilmu beramal dengan ilmunya. Dia tidak menanti si cantik jelita menyesali karunia kecantikannya yang diobralnya. Dia tidak akan pernah menanti orang yang bodoh untuk jadi pintar. Dia tidak menanti yang muda jadi tua. Dia tidak mengenal usia, tak mengenal kasih sayang. Tapi masalahnya ikhwan, law anna idza midna turikna lakana al-maut rahatan likulli hayyin. Kalau kita mati lalu kita dibiarkan Allah, lakana al-maut rahatan likulli hayyin, maka kematian tempat peristirahatan bagi setiap yang hidup. Walakin, tapi idza mitna bu'isna wa tus'alu an kulli syai'in. Kita mati, kita dibangkitkan, kita ditanya tentang segala nikmat. Bersiapkah kita? Ulama lain bersair, tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Maka bersiaplah untuk kematian karena dia bagian dari ketakwaan. Karena kalian tidak akan pernah tahu ketika malam menutupi siang, apa kalian akan hidup menjelang fajar. Kam min urusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubida arwahuhu lailatal qadr. Berapa banyaknya kamar pengantin yang dihiasi sang kekasih untuk menanti kekasih pujaannya, namun nyawa sang kekasih dicabut Allah pada malam penantiannya. Tidaklah perjalanan hidup kita seperti air di dalam kendi yang dituangkan. Ketika air habis, kendi pun dicampakkan. Usia kita tidak ada lain adalah perjalanan dari kehidupan menuju kematian. Malam adalah tempat kita untuk beristirahat. Siang tempat kita melakukan perdagangan. Perjalanan di dunia hanyalah mengantarkan kita pada keuntungan surga atau kerugian neraka. Yang lain berkata, kalau aku melihat surga itu dengan mata kepalaku, sungguh aku tidak punya persiapan untuk memasukinya. Namun demikian, kalau aku melihat neraka dengan mata kepalaku, aku pun tidak siap untuk memasukinya. Tinggal kita sudah tidak memiliki persiapan untuk hari pertanggungjawaban ketika diminta oleh Allah untuk pertanggungjawaban. Manfaatkan waktu. Waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-waktu kasayb, waktu seperti pedang. Ya, waktu seperti pedang. Apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan memenggal kita. Antum lihat para ulama kita memanfaatkan waktu. Ada orang cerita, Pak, gimana cara memanfaatkan waktu ya Syekh? Sang Syekh menjawab, bagaimana cara mengatur waktu? Santri bertanya, Syekh,
bagaimana cara Anda mengatur waktu? Lalu sang syekh menjawab, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengatur waktu. Karena saya hanya bisa memanfaatkan waktu. Kita sibuk ngatur jadwal. Minggu ini jam sekian belajar ini, minggu ini belajar ini. Tapi dalam satu minggu tak ada satupun jadwal yang dikerjakan. Besok minggu depan robah lagi jadwal. Ngatur lagi, tak ada lagi. Setiap hari kerjanya hanya mengatur waktu. Tak pernah ada waktu untuk dimanfaatkan. Tidur. Berapa lama tidur satu hari? Antum tidur berapa satu hari? Berapa jam satu hari? 8 jam. 8 jam itu kata dokter. Ya, 8 jam. Ditambah 2 jam majelis taklim. Karena majelis taklim tempat tidur yang paling nikmat di dunia. Kalau ada tetangga yang kena penyakit susah tidur, berobat kemana-mana tak sembuh, Amerika, ke Jepang, ke Cina, ke Singapura, kemana tak bisa tidur, jangan takut. Kalau ada pengajian, antum bawa pengajian. Udah sembuh penyakitnya, masih susah, ikut. Ada ustaz kami kata dia. Sebentar tuh antum tidur tuh. Amma ba'du. Langsung tidur. Wallah, benar-benar majelis taklim. Tidur 8 jam. 8 jam sepertiga dari usia. Kalau umur antum sudah 45 tahun atau 30 tahun, berapa tahun antum tidur? 10 tahun. Masa di majelis taklim 2 jam masih tidur juga? Insya Allah besok Allah kasih tidur panjang ya. Tidak ada yang bisa bangunkan. Trompet tahun baru pun tak bisa. Hatta baru trompet hidup baru antum bangun ya. Nantikan, tak usah diminta. Insya Allah nanti Allah berikan tidur panjang. Kalau tidur 8 jam ikhwan, antum tidur jam 12 malam. Jam berapa antum harus bangun? Jam 8. Kapan sholat malamnya? Kita menganggap istirahat itu tidur. Enggak. Tidur itu bukan istirahat. Coba antum mau tidur, mimpi dikejar rimau, lari-lari masuk ke sungai, dikejar buaya, berenang ke pinggiran, dilihat orang sangka maling, digebuk orang sekampung. Ana yakin malah nyesal antum tidur tadi itu, nyesal. Kalau tahu saya mau istirahat tidur, rupanya capek-capek kena kejar. Istirahat itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kadang-kadang kita istirahat tuh pekerjaan yang berat. Dulu, zaman dulu kan pada petani kadang-kadang habis cangkul, bajak sawah, dia istirahat. Apa istirahat yang dikerjakannya? Enggak kan, dia duduk istirahat, dia menggulung tembakau. Gulung. Berat kerjanya. Kerja tadi sehat, berkeringat, peluhnya keluar, datang kesehatan. Sekarang dia duduk santai, dia gulung-gulung tuh. Keringat tak ada, daun itu digulung-gulung, sudah digulung, dibakarnya lagi, sudah dibakar, dihisapnya lagi, sudah hisap, dikeluarkannya lagi. Kan banyak kerjaan tuh. Tambah banyak pekerjaan dia, tapi tak sehat dia. Tuh dia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Manfaatkan waktu. Ya? Apa tuh manfaat waktu? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Allah kasih waktu senggang. Ya? Ulama kita kalau kita bicara tentang waktu yang dimanfaatkan mereka. Salah seorang guru Imam Bukhari, ya, sampai lupa makan. Dia baca hadis, lalu pembantu katakan, wahai syekh, waktu makan. Pembantu dulu bukan perempuan, laki-laki. Dia kerja aja, dia baca saja. Saya lagi sibuk baca. Sudah lama dia baca, pembantunya bilang, syekh makan saja, saya suapkan. Sambil baca dia makan. Sudah tuh selesai, pembantunya pergi. Dia masih baca juga, terus baca hadis. Dah kerasanya dia cukup, baru dia ngomong, mana makanan tadi? Lalu pembantunya bilang, tadi yang saya makan, sudah makan kata dia. Iya, lihat bagaimana dia menghayati hadis, kecintaannya kepada hadis membuat dia lupa makan.
Kita kalau nonton itu bisa lupa semuanya tuh. Ya. Nonton umpamanya sepak bola nak. Saking asiknya, wah mantap. Terlalu tiba-tiba bunyi motor kan. Supporter bawa motor rupanya. Rupanya motor kita yang dibawa orang. Ha? Dia bilang supporter juga bawa motor. Wah supporter bawa motor. Boleh rupanya kini bawa motor ke lapangannya. Ya. Tengok rupanya itu saking asiknya gitu. Bukan asiknya belajar. Tengok, konsentrasi kita bisa. Ya, tinggal bisa dah untuk belajar gitu. Quran. Kadang Quran itu obat tidur tuh. Capek, susah, nak tidur payah, ini payah, mulai cari Quran. Baru baca lah goyang tuh. Baru sampai alif, lamnya belum sampai lagi lah hilang tuh. Jadi Quran jadi obat tidur. Hah? Bagaimana untuk memanfaatkan waktu? Waktu kita terbuang, ikhwan. Kita bisa menghabiskan waktu, usia, tenaga, uang, harta semuanya dengan untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa yang sangat susah sebenarnya dibanding bahasa Arab. Kenapa? Lain ditulis, lain dibaca. One tulisan, one bacaan. Nah, kan susah tuh. Bahasa Arab kan jujur. Apa yang ditulis, itu yang dibaca. Summa, antum baca summun. Jadi racun dia. Salah baca. Ya? Nah, bahasa Inggris, ini tulisan, one bacaan. Kalau kita di Padang, ya, orang-orang Pariaman, one itu kakak. One itu abang. Kakak bacaan, abang maknanya. Tapi oni tulisan. Jauh menyimpang. Bisa kita ikhwan. Bahasa Inggris bisa, bahasa Jerman bisa, bahasa Cina bisa, India bisa. Yang tak bisa apa? Baca Quran. Katanya kita mau bela Quran. Baca Quran kita tak tahu. Bagaimana Al-Quran akan membela kita? Quran hujjatul lakum wa hujjatu alaikum. Quran akan membela kita. Tapi ingat, Quran juga besok akan menuntut kita. Adakah kita beramal dengan Al-Quran? Ya? Baca. Iqra'ul Quran wa'amal bihi wa la ta'kulu bihi. Baca Quran, beramal dengannya, dan jangan cari makan dengan Al-Quran. Ya? Itu bagaimana bercinta dengan waktu. Untuk melihat di buku, sangat ana gambarkan, ambil bagaimana tauladan. Sehingga ulama kita dulu punya kitab tebal-tebal. Syekh Islam Ibn Taimiyah punya kitab, satu kitabnya saja itu Majmu' Fatawa 36 jilid, segini tebalnya. Ibnu Sahid punya tulisan 1000 jilid. Satu jilid tulisannya sama dengan 13 jilid kitab kecil kita sekarang. Kita berapa jilid? Bacanya aja berapa jilid? Nuntut ilmu kita di mana? Olahraga punya semua yang khusus. Baju khusus, bola khusus, sepatunya khusus, pecinya khusus, topinya khusus. Coba, tak mungkin orang main tenis meja bola bowling kan? Tak ada. Khusus semuanya. Tasnya khusus. Sekarang ada tak kita punya tas khusus untuk taklim? Baju khusus untuk taklim? Tak ada. Lihat kan, bahkan lebih dahsyat lagi, gara-gara hari hujan tak datang taklim. Motor 15 juta bisa dia beli, tapi jas hujan 15.000 dia tak bisa beli. Kan terbalik tuh, ya? Padahal kalau dia buka bannya, dia jual bannya, dia bisa beli berapa banyak jas hujan. Namun dia tetap tak bisa pergi taklim karena motornya sudah tak ada roda lagi. Ya? Nah, itulah. Sampai lain waktu kita bahas lagi. Ini baru bab jangan bagi cintamu, ya. Kemudian tambah sedikit
diracun cinta. Apa itu? Pertama, cinta yang terlarang. Pacaran anak muda sekarang namanya, ya, pacaran. Tingkat tingginya ta'aruf, ya. Jadi ada banyak pawai ta'aruf, ya. Itu satu. Kemudian cinta terlarang lagi, wahan, cinta dunia, takut pada kematian. Sudah itu cinta apa lagi? Ya, cinta ketenaran, ingin jadi orang terkenal, hubbur ru'asa, ingin diangkat jadi pemimpin. Ini juga cinta-cinta yang merusak diri kita, ya. Cinta ketenaran merusak. Tapi soal terkenal ini, sebagian ulama katakan itu adalah hal yang terakhir keluar dari talabul ilmi. Jadi ustadz, penuntut ilmu, yang terakhir keluar dari hati mereka itu perasaan ingin dikenal orang. Ya, susah nak mengeluarkannya itu, membuangnya itu sangat susah. Orang bisa zuhud kepada harta, pangkat, kedudukan, ya, tapi untuk ketenaran susah. Sebab dia kalau sudah terkenal, dia dapat harta, dia dapat kedudukan, dia dapat pangkat. Jadi harta, pangkat, jabatan, kedudukan dia zuhud. Tidak berebut dia sedang mencari ketenaran. Kalau sudah tenar, mulai dia mencari harta, mulai dia mencari kedudukan. Lihat, baik itu penceramah ke atau apa. Terkenal, tarif naik. Ya, semakin tinggi tarifnya biaya. Ya, pakai tarif gini. Ya, lihat ikhwan. Maka perhatikan itu. Saya rasa itu dulu. Ada pertanyaan? Karena tadi janjinya jam 9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, apa hukumnya seorang suami berfoto bersama teman-teman perempuannya, ya? Foto tak ada penting, tetap haram. Untuk apa antum berfoto-foto? Ini gara-gara selfie, selip-selip nepi. Tidak ada, ya. Kita ini suka majang-majang foto, ya. Bagaimana menyampaikan pada seorang pemuda, adik laki-laki saya, supaya bertaaruf mencari calon istri yang syar'i, bukan hijaber. Oh, hijaber ini apa nih? Sambil hijab minum bir, bukan? Ya, ya, hijaber pun lihat juga. Benar tak hijabnya tuh? Sudah tak hatinya terhijab? Ya? Pakaian busana muslimah bukan untuk pamer kegayaan, kecantikan, sehingga segala model kita nak pakai. Itu pakaian takwa. Dan takwa lebih hebat lagi, di hatinya juga takwa. Boleh berhias, boleh, tapi untuk suami. Nah, bagaimana ini adik kita laki-laki supaya berta'aruf mencari calon istri? Mencari calon istri ta'aruf yang pertama, ya. Lalu yang lain, kakaknya lihat, Dek, kakak lihat dulu. Sudah nih, ini datanya, ini, kakak lihat ini. Sudah, ya. Lalu kamu mau kenalan? Ini sudah kakak kenalkan, mau ketemu, nanti urusan, mau nazar. Kalau sudah yakin betul mau nikah, ini dia. Di foto. Kakaknya dulu cerita. Ini kadang-kadang sebagian anak muda nazar. Semua anak orang baru kenal nazar. Alasan ingin nazar, ingin menikah. Akhirnya ngambil foto 5 orang gadis. Dibanding-banding. Ini agak mancung, ini kurang mancung. Ini hitam, ini kurang hitam. Ini putih, ini kurang putih. Tak ada satupun. Makan sudah kenyang-kenyang di rumah orang. Tak dilarang, kalau ta'arufnya gimana, ya? Kadang-kadang ini anak muda, itu saya katakan, semenjak sudah pakai HP, rajin berdakwah. Ukhti, bangun malam yuk, sholat malam. Allah. Kalau kita tanya, apa tuh? WhatsApp kemana? Ada akhwat baru kenal, bangunkan malam. Untuk apa? Dalam rangka dakwah. Dakwah. Allah. Ibumu, adikmu, kakakmu tak pernah engkau bangunkan. Anak orang kau bangunkan atas nama dakwah. Syaitan dakwah.
dakwah. Bangunkan ibumu, anak adikmu, ya. Nah, Ustaz Afwan, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang masih belum zuhud dalam kehidupan? Ingat dulu, zuhud tuh jangan salah paham juga. Secara umum zuhud, apa itu? Menggunakan nikmat, ya, atau memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat. Itu zuhud secara umum. Jangan nanti salah paham. Mas belum zuhud, mobil masih ada, jual. Rumah masih ada, jual. Semua ada, kita pakai yang ada-ada saja, Mas. Kalau bisa, alhamdulillah, itu kan tingkatan tinggi itu. Lihat Umar bin Abdul Aziz sudah berkuasa, mau beli aus, mau beli anggur. Istriku, ada uang untuk apa? Aus, mau beli buah anggur. Khalifah mau beli buah anggur, kata istrinya, suamiku, engkau nih khalifah tak punya uang, mau beli pakai apa? Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Semoga dengan demikian perhisapan kita diringankan Allah. Ikhwan, Umar bin Abdul Aziz, istrinya siapa? Hah? Kita pun bukan Umar. Mungkin kita bisa yang tingkatan sederhana tadi, apa? Kita manfaatkan dunia kita untuk akhirat kita, ya. Boleh tak? Suami punya mobil, boleh aja. Ya. Itu yang mampu dia. Ya. Jadi jangan diartikan zuhud itu bajunya compang-camping, ya. Makan antara dia dan tidak. Oh, itu zuhud. Kamu kok bajumu kayak gini aja? Mau latihan hidup zuhud, Ustaz. Oh, gitu. Pekerjaanmu mana? Tak ada, Ustaz. Saya zuhud, tak kerja-kerja, Ustaz. Ingat, orang yang diperbudak dunia itu kehinaan. Orang mencari dunia dengan amalan akhirat itu akan dihinakan Allah. Orang mencari akhirat meninggalkan dunia itu akan susah hidupnya. Ya? Lalu bagaimana kita cari akhirat dengan dunia? Anda berusaha. Cari untuk apa? Usaha makin banyak gini, makin mantap. Wah, tidak zuhud nih. Saya bukan tidak zuhud. Saya kalau banyak usaha, banyak orang muslim, pemuda bisa kerja. Kalau dia bekerja di tempat saya, 2 tahun umrah. Kan semangat tuh. 2 tahun umrah. 4 tahun wajib cari pasangan. Kalau sudah nikah, dua-duanya diumrahkan. Kan enak. Itu rupa tujuannya. Kan bagus tujuan itu, ya. Nah, kalau kita mau cari akhirat, mencampakkan dunia, susah kita. Mau naik haji, tak mau pakai pesawat, jalan kaki saja. Ya. Bagaimana sikap orang tua terhadap sikap? Saya kalau jauh-jauh tuh mata tuh agak apa? Tapi kalau duit kecil nampak juga. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak yang memiliki perangai dalam yang kurang dalam ibadah? Mana yang lebih berhak diikuti, orang tua atau suaminya, karena suami yang tidak membolehkan istrinya untuk mengikuti tuntunan agama. Apa? La ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Namun cara menolaknya mesti bijak. Perlahan, ya. Bagi waktu. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu semangat belajar, lupa kewajiban utama kepada sang suami. Akhirnya suaminya jadi marah. Atur waktunya yang baik, ya. Kalau dia melarang, pelan-pelan, ya. Banyak doa. Karena suamimu itu bukan Fir'aun, ya.
Lihat istri Fir'aun berdoa kepada Allah agar dilindungi. Suami kita bukan Fir'aun. Sejahat apapun dia bukan Fir'aun. Kenapa tidak pernah doakan? Ya Allah, bukakan pintu hati suamiku. Sudah tak sungguh-sungguh kita berdoa? Ya? Doa. Ya? Ustaz, wanita mu'allab yang mendapatkan perlakuan buruk dari suami. 4 tahun tidak dinafkahin batin. Perlakuan kasar. Menikah diam-diam dan memiliki anak, meminta cerai tapi tidak mau dengan alasan anak saya menyarankan kabur saja. Apa berdosa dengan solusinya Ustaz? Solusinya dosa. Kenapa harus lari? Ya, tuntut aja cerai. Selesai. Nanti kalau ada orang datang, kan bisa boleh nikah lagi. Coba dia dalam status begini, dia lari, dia ini, dia itu, ya. Lalu nanti dia, ya, mungkin ada laki-laki yang bisa menarik hatinya dan ingin nolongnya, perhatian padanya, tetap dia jadi perzinahan. Dan dia lari rumah suaminya, maka lebih baik, ya, lebih baik apa? Dia tuntut aja cerai, ya. Nah, di sini ada kalimat, ya, menikah diam-diam dan memiliki anak. Menikah diam-diam itu apa maksudnya? Ya, poligami kah? Atau mereka memang nikah diam-diam? Saya tak tahu nih. Ya. Nah, kalau dia yang maksudnya itu adalah suaminya menikah lagi dengan secara diam tanpa diketahui oleh istrinya. Lihat, kalau nikahnya sesuai syarat dan rukun pernikahan, walaupun istrinya tak tahu, sah. Tak ada halangan, sah. Namun suami yang baik itu saya katakan tadi. Kalau antum betul poligami itu ingin hidupkan sunnah, kenapa antum sembunyi-sembunyi? Gaya, ini sunnah. Wahai istriku, poligami adalah apa? Di antara sunnah yang ditinggalkan. Aku ingin engkau menjadi wanita terdepan memperjuangkan poligami ini. Wallah. Begitu sudah diizinkan, istrinya jawab, wahai suamiku, dulu ketika engkau minta izin untuk nikah atau memberikan tahu kepadaku untuk menikah, kau memohon kepadaku agar aku menjadi wanita pertama dan terdepan untuk membela ini. Setelah kuberikan ini, mengapa engkau tidak pernah menjalankannya sesuai sunnah? Suaminya jawab, istriku, engkau tahu kan aku juga manusia, bukan nabi. Istrinya jawab, wahai suamiku, dulu kenapa engkau waktu mau poligami alasan sunnah, setelah ngamalkannya engkau tidak jalankan dengan sunnah? Layaknya madu, ya, aku sudah kehabisan manisnya akibat kezalimanmu atas diriku. Tapi ingat, doa yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah. Ingat suaminya, ya. Ikhwan, ya. Apa kalimat, ya? Bukan dilarang, tapi lihat. Maka itu saya tidak pernah kagum, ya. Saya terus terang. Kalau ada orang, ada yang sanggup jadi istri kedua, tidak kagum saya. Saya yang membuat salut itu kalau ada wanita yang sanggup jadi istri pertama. Tuh. Suamiku, aku tidak mau jadi istri kedua, tapi aku siap jadi istri pertama. Itu yang susah, Iwan. Susah. Kalau yang kedua itu banyak, ya. Yang ketiga apa lagi? Sebab yang pertama akan cari kawan lain lagi. Yang kedua cari kawan keempat. Yang pertama jadi kawan ketiga. Yang kedua cari kawan keempat. Mudah dia. Ya. Nah, tapi yang sedia. Ya. Nah. Ini masalah poligami ada juga, tapi anda tak bahas malam ini, ya. Ikhwan. Poligami belum tentu wajib kan. Nikah pertama adalah wajib ittiba kepada Nabi. Kalau antum membenci, man ghariba an sunnati falaysa minni. Nikah kedua wajib atau tidak? Bisa wajib, bisa tidak, bisa haram. Ada orang semangat dengar orang poligami, ya, badan maju, bawa badan aja susah. Maju berjalan selangkah, mundur 2 langkah. Ya, usaha tak ada, luntang lantung, ya, semuanya susah. Nekat poligami, nggak bisa, antum tak ada wajib, bahkan antum dilarang. Ya, ada laki-laki usaha lancar,
anaknya banyak, wajah ganteng, wanita banyak menggodanya, bisa wajib kepada dirinya untuk menahan. Ya, kenapa? Ini tak bisa lagi, sebab godaan selalu datang. Ya, hartanya banyak, anaknya banyak, menunjukkan punya libido yang tinggi. Sudah itu hartanya melimpah, wajahnya ganteng. Wanita tak lihat uangnya saja sudah tertarik padanya. Bisa jadi wajib, tapi bisa tidak wajib, tidak haram, mubah-mubah saja. Kalau begitu antum perhatikan, naik haji wajib tak? Wajib. Rukun Islam wajibnya bagi siapa? Bagi yang mampu. Poligami, setiap wanita muslimah wajib menerima hukumnya. Wajib tak dia kesanggupannya? Menerima hukumnya wajib. Wanita muslimah tak boleh membenci syariat poligami. Kalau mereka membenci, mereka bisa kufur. Tapi sanggup atau tidak, itu babnya lain. Semua kita wajib menerima hukum bahwasanya haji itu rukun Islam. Wajib tak kita naik haji belum? Tergantung pada kemampuan. Maka itu ikhwan, dahulukanlah kewajiban, jangan dahulukan keinginan. Kita selalu mendahulukan keinginan. Poligami belum wajib, tapi kita ingin poligami. Itu yang menyusahkan. Haji belum wajib, tapi kita ingin naik haji. Akhirnya kita berhutang, akhirnya jadi susah. Padahal kita belum wajib. Dahulukan kewajiban, baru jangan dahulukan keinginan. Agar hidup kita tidak susah. Ya. Nah, karena poligami adalah anugerah yang teraniaya katanya. Suka salah paham, ya, suka salah paham, ya. Lagi pula jangan dibenci, ya, biasa saja. Ini kadang-kadang belum aku monogami, baru berita saja piringlah terbang. Jadi kalau mau lihat madu asli atau tidak, kalau bawa di rumah piring terbang asli itu. Dek, ada madu. Dari mana? Dari kampung sebelah. Ditengok, melayang langsung piring. Oh, itu asli itu. Tapi kalau ada dari apa nih? Tengok dia, biasa aja dia, tenang. Nggak asli itu, masih madu hutan tuh. Baik, cukup, sudah. Semoga bermanfaat. Walaupun kita hanya bahas satu bab lain, silakan baca saja. Ya, semoga itu bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, saya juga mohon maaf kepada ikhwan semuanya. Ya, mungkin lebih banyak canda dan ini. Biar agak tenanglah sedikit, ya. Sebab kita sedang berbicara masalah cinta. Tak mungkin kita dengan wajah menyeramkan gitu kan, mengerikan. Bicaranya cinta, tapi yang timbul benci. Kan tak mungkin, Pak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.